Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi kita ketemu hari ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Apa kabar hari ini? Makin sehat, makin berseri-seri, makin bersemangat setelah kenal talkshow ini, setelah konsumsi Ziman. Yes, itu yang kita inginkan ya pastinya ya. Dan setiap minggu kita hadir membawa problem-problem baru beserta solusinya. Hari ini saya Nina Amelia seperti biasa bersama my best partner Pak Nyoto Sianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Hari ini cuaca sangat-sangat panas sekali. Luar biasa banget ya. Sangat panas, begitu masuk udara yang ber-AC, keluar lagi panas lagi, banyak orang yang kena panas dalam. Betul. Ya kan, apalagi panas-panas minumnya es degan. Ya kan, panas-panas minum es degan. Endulita. Kalau enggak es, apalagi es macam-macam deh. Es campur, es doger, es teler, es doger, es pisang hijau. Jadi nanti kenapa kita ngomongin kita es bisa kena panas dalam. Oke, hari ini kita masih akan lanjutkan pembahasan kita minggu lalu, Killing Me Softly with the Food ya. Ada 3 putih yang menurut Pak Nyoto tadi ya, berdasarkan sebuah survei kesehatan itu berbahaya bagi tubuh kita, bahkan berpotensi untuk membunuh kita secara pelan-pelan ya. Dan minggu lalu kita sudah bahas mengenai gula rafinasi, itu adalah putih yang pertama. Nah hari ini kita akan bahas untuk putih yang kedua ya. Untuk yang pengen berinteraksi boleh langsung WhatsApp di 0811 081 511 103. Kenapa jadi error ya? Iya. Gara-gara mikirnya putih-putih. 081 511 103. Oke. Ini adalah the second white, putih yang kedua. Apa putih nih kedua. Pak? Kemarin kan kita bahas bahwa makanan yang bisa membuat kita menderita penyakit di jangka panjangnya, kayak saya sebut adalah 3 putih. Kemarin kita sudah bahas tentang gula, kemudian garam. Nanti kita besok bahas lagi tentang tepung ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa yang kemarin kita bahas itu tentang gula. Batas makanan gula itu ya maksimal cuma sehari 4 sendok. Ya, 4 sendok makan. Tapi karena banyak gula itu yang tersembunyi, artinya banyak yang tidak kelihatan seperti gula, padahal kandungan indeks glikemiknya atau kadar gulanya atau kalorinya tinggi. Ini kadang-kadang orang melebihi dari 4 sendok makan per hari. Nah, masalahnya adalah gula itu kan bikin adiksi, kecanduan gula. Jadi kecanduan makan makanan manis. Dan kita tahu bahaya gula yang paling utama itu adalah penyakit metabolik, kerusakan sistem metabolisme kita di jangka panjang. Ya, kita sudah bahas yang lalu. Kita sekedar mengingatkan, sekarang kita bahas tentang bahaya putih kedua, yaitu garam. Ya kan, siapa sih yang nggak kenal garam, ya kan? Memang garam ini bumbu dapur yang membuat masakan terasa lezat. Kalau nggak ada garam, ya seperti sayur asam tanpa garam kan nggak enak ya. Iya, anyep ya. Anyep, ya kan? Bahkan udah jadi, apa namanya itu, peribahasa ya. Kalau sayur tanpa garam ya nggak ada enaknya. Tapi garam itu memang berguna sih untuk menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Tapi pasalnya kalau kelebihan garam ini lewat dari 1.500 mg itu per hari itu berbahaya sekali. Karena kalau kita melebihi dari 1.500 mg per hari, konsumsinya melebihi batas, itu kita yang pertama adalah dehidrasi. Kita tahu bahwa yang namanya garam itu punya sifat dia mencegah cairan keluar dari dalam tubuh. Jadi dia itu mencegah cairan keluar dari dalam tubuh. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang asin-asin, mau minum berapa liter air kok nggak pingin ke toilet gitu ya, nggak pingin berkemih atau buang air kecil, karena cairannya itu ditahan sama si garam ini. Ya, jadi kalau garam itu sebenarnya adalah mineral yang berpasangan. Kalau bahasa kerennya kan natrium atau sodium ya, atau bahasa umumnya garam. Itu adalah mineral yang berpasangan. Pasangannya itu adalah kalium. Jadi kalium sifatnya mengeluarkan cairan di dalam aliran darah kita, dalam sel kita. Kalau garam menahan.
Nah, bayangkan kalau kita kadar air dalam darah kita itu tinggi sekali, dalam sel kita, darah kita itu, sel-sel tubuh kita banyak sekali cairan yang tidak dibuang karena ditahan sama garam. Nah, bagaimana kira-kira tekanan darah kita yang tadinya udah tinggi, konsumsi garam, makin banyak cairan kan? Berarti tekanan darah kita makin tinggi. Karena kerja jantung juga semakin Iya. berat ya. Nah, udah kena penyakit jantung, udah ada hipertensi, konsumsi makanan yang banyak asin-asinan. Otomatis ya kena hipertensi, lama-lama bisa kena stroke, bisa kena serangan jantung. Baik ya. Betul. Jadi itu prolog mengenai bagaimana kelebihan garam ya itu akan sangat sangat berbahaya buat tubuh kita. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi Zima Lovers ya. Jangan kemana-mana, stay. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan ternyata saking cintanya bisa bikin amnesia ya. Saking cintanya sama acara ini. Tapi saya udah ingat 081511103103 yang pengen tanya langsung aja WhatsApp ya. Dan jangan lupa Anda juga bisa tonton loh siaran radio ini melalui YouTube channel kita Ziman Herbal. Di sana banyak banget info-info kesehatan yang bisa di-recall. Artinya bisa Anda tonton lagi sewaktu-waktu yang sudah di-upload di sana ya. Silahkan subscribe, like, follow, komen. Boleh nanya juga melalui YouTube channel kita. Oke, kita bahas mengenai garam ya. Ini adalah salah satu jenis makanan yang sangat berbahaya bagi tubuh kita kalau kita konsumsinya terlalu banyak atau overdose ya. Iya, kalau tadi Pak Nyoto katakan sehari itu maksimal 1.500 mg. Ya, kurang lebih 1 sendok makan lah. 1 sendok makan, 1 sendok teh kebanyakan 1 sendok makan. Asin banget 1 sendok teh. 1 sendok teh doang. Iya. Oh, gitu ya. Padahal betul. Kita masih suka ikan asin, terasi, ya kerupuk. Makanan-makanan tuh keripik-keripik itu garam semua ya Pak Nyoto ya. Nah, apalagi kan zaman sekarang orang hobinya konsumsi mie instan ya. Nah, mie instan itu kadarnya udah bisa kurang lebih 40% sendiri dari kebutuhan kita. Bisa 32% sampai 40% ya. Karena mie instan itu kan udah ada kandungan garamnya. Belum lagi semua makanan-makanan yang ada di tos serba yang sifatnya dalam kaleng, dalam kemasan pengawetan. Botol ke apa segala macam biasanya ada pengawet. Ya, nah pengawetnya itu pakai garam. Ya kan? Jadi sesuatu yang pakai garam itu memang jadi awet, tapi kita kan tahu kalau kita kelebihan garam itu memperberat kinerja organ jantung kita, tekanan darah kita karena kan dia sifatnya menahan air. Jadi kita minum 2 liter kok nggak pengen berkemih karena airnya ditahan. Nah, akibatnya dalam darah kita itu banyak sekali garam, kita makin dehidrasi. Kok dehidrasi sih padahal udah minum banyak air? Karena tubuh butuh untuk membersihkan garamnya itu dari setiap sel. Jadi bawaannya haus. Jadi kalau orang konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi itu biasanya walaupun udah minum banyak bawaannya haus terus dan nggak berkemih. Tapi kan berbahaya, akibatnya apa? Bagi mereka yang udah punya tekanan darah tinggi, tekanannya makin tinggi karena kan darah kita mengandung air demikian banyak. Nah, ini yang berbahaya karena jantung mompa darah yang banyak cairannya makin berat. Nah, kalau jantung kerjanya makin berat, apalagi dia udah punya masalah di jantungnya, mungkin ada plak gitu ya. Udah ada hipertensi, ada jantung, yang kita khawatirkan kena serangan, ya kan? Makanya kita kalau bisa hindarilah makanan yang saya sebut killing me softly with the food. Pertama kelebihan gula kemarin, sekarang kelebihan garam gitu ya. Makanya kalau orang sakit hipertensi itu dikasih obat sama dokter yang pipisnya jadi lancar banget ya. Jadi banyak pipis karena itu nurunin itu ya Pak. Karena itu yang dikasih sama dokter itu mengandung kalium. Nah, kalium ini yang fungsinya adalah mengikat garam tadi, mengeluarkan cairan di dalam sel dan di dalam darah. Jadi begitu kita konsumsi yang diberikan oleh dokter itu, kita berkemih terus ya. Tujuannya apa? Iya, turun. Nah, biasanya kan kalau orang yang udah cairannya kelebihan kan ada ciri-cirinya, kakinya bengkak gitu ya, lengannya bengkak. Kenapa? Bahkan kadang sampai demam ya Pak ya. Iya. Nah, biasanya dikasih kalium yang fungsinya untuk mengeluarkan cairan tadi kita berkemih, akibatnya seimbang lagi deh cairan kita, tidak kelebihan. Jadi ringan lagi kerjanya. Ringan lagi. Jadi makanya garam itu kayak penjara ya. Jangan garami cintaku ya. Penjarakan cintaku. Oke, terus lanjut. Jadi garam yang berbahaya itu garam yang mana dulu ya kan? Garam yang sudah dirafinasi. Jadi garam itu kan kandungannya kalau dari laut itu kan kandungannya banyak, nggak sekedar natrium.
ada beragam mineral di dalam garam laut. Tapi garam laut itu sifatnya warnanya jelek, ya kan, warnanya abu-abu, coklat, kuning, ya kan. Kalau garam kampung kan warnanya jelek ya, garam krosok. Tapi itu lebih aman sebenarnya karena mineralnya saling melemahkan dari efek buruk dari garam. Contoh, di dalam garam krosok kan pasti ada kaliumnya juga, nggak sekedar natrium. Jadi meringankan lah efek samping dari garam. Tapi garam ini kalau jelek, kotor, itu kan gak laku. Makanya dirafinasi, dijernihkan, diputihkan, dibeningkan, dicantikkan jadi putih banget. Ini garam cuma kandungnya natrium saja, natrium semata atau garam pekat. Ini yang berbahaya, yang menyebabkan kita itu tadi cairan nggak bisa keluar dari tubuh, kita dehidrasi, lama-lama tekanan darah kita tinggi, jantung kita kerjanya berat, ya kan. Dan kalau kita konsumsi jangka panjang bisa demensia alias pikun. Karena pada saat darah kita tinggi, kemudian kita juga banyak garam dalam darah kita, saluran darah kita tidak bisa memberi nutrisi kepada otak kita. Nah, otak kita kalau tidak diberikan nutrisi jangka panjang karena kita kebiasaan konsumsi makanan yang asin-asin, ya nggak usah tunggu tua deh, kepala 4 juga ada pikun, ya kan. Aduh, saya taruh di mana ya kunci saya taruh di mana ya. Ini anaknya siapa ya? Padahal anaknya sendiri dia lupa. Syukur kalau lupa sama pasangannya. Iya, ya kan? kalau lupa hutang nggak apa-apa, ya kan? Lupa naruh duit di mana, seneng dong mamanya ya. Iya. Duit gue berapa? Oke, tapi Pak, kalau misalnya garam kerasak tadi itu lebih aman, apakah kemudian lebih baik kita menggunakan itu? Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Kita akan kembali lagi Ziman Lovers setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ulala, terima kasih banyak yang terus setia bersama Nena Amelia dan Pak Nyoto Sianto untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat di radio kesayangan Anda ini. Kami hadir seminggu sekali ya dengan informasi-informasi kesehatan yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Kita masih bahas mengenai makanan yang bisa membunuhmu dan ini spesifik pada garam. Pak Nyoto tadi sudah sampaikan ya, ini bolehlah kita suka makanan yang gurih-gurih tapi jangan overdose karena itu sangat berbahaya sekali buat kesehatan kita. Karena sifat garam ini adalah menahan air yang ada di dalam tubuh kita sehingga tubuh otomatis terbebani, organ-organ yang lain juga akan terbebani dan ini secara jangka panjang akan sangat merugikan bagi kita. Wah, padahal saya demen banget loh Pak makanan yang gurih-gurih, yang asin-asin. Ya kan? Iya. Kan, manis salah, ya kan? Betul. Asin salah. Terus harus gimana dong Pak Nyoto? Jadi kita konsumsi garam itu nggak boleh berlebihan karena kan batasannya cuma 1 sendok teh, bukan makan. Ya kan? Kalau gula 4 sendok makan. Nah, sekarang kalau kita mau makanan yang enak itu biasanya dikasih garam berlebih dan gula berlebih. Dan biasanya juga ada turunan dari makanan yang asin yang sebenarnya juga disebut juga garam, monosodium glutamat. Sodium itu kan garam, ya kan? Kemudian pengawet makanan sodium juga, ya kan, garam. Nah, jadi semua makanan yang banyak pengawetnya diawetkan pakai garam, ya kan? Makanan yang gurihnya berlebihan pakai garam, ya kan? Nah, kan biasanya persaingan tuh antar restoran lebih lezat, tapi pakai garamnya berlebihan, pakai MSG berlebihan. Nah, kita kecanduan itu makan makanan yang enak bahaya sekali. Apalagi kita lihat daging yang diawetkan, daging beku gitu ya, frozen food lah. Itu memang pakai apa? Bukan sekedar pakai suhu dingin atau suhu yang rendah, tapi juga mengandung garam makanan yang frozen food. Nah, kita konsumsi makanan yang semuanya serba instan, yang kadar garamnya tinggi, itu kan berbahaya sekali. Pertama tadi kita cerita kelebihan garam, kita menjadi haus terus, kita jadi dehidrasi, kita juga bisa punya risiko tekanan darah tinggi, punya risiko penyakit jantung, ya kan, pikun atau demensia di usia dini. Dan yang lebih berparah lagi, apalagi resiko terhadap penyakit ginjal. Kenapa? Begitu kita konsumsi garam yang berlebih gitu ya, itu ternyata protein itu yang fungsinya itu harusnya mudah dibuang itu ya oleh tubuh kita, menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal itu kan, mestinya kadar gula yang terlalu tinggi, proses pembuangan protein di dalam urin atau kita saat berkemih itu terhalang. Akibatnya ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring protein karena
garam ini menghalang-halangi protein. Oke. Nah, akibatnya merusak ginjal. Jadi konsumsi makanan yang asin berlebihan jangka panjang, akibatnya apa? Ya ginjal. Contohnya apa? Ya kita nggak bisa berkemih, bengkak kaki, banyak cairan tubuh di tangan, di lengan, di pergelangan kaki. Akibatnya kita perlu sesuatu yang mengandung kalium, obat dari medis untuk mengeluarkan kelebihan cairan tadi kan. ya, oke. Nah, gimana nggak capek ginjal? Belum risiko terhadap kanker lambung, kebanyakan konsumsi makanan yang asin-asin itu juga punya risiko terhadap kanker lambung. Oh gitu. Iya, tapi yang paling berbahaya itu adalah konsumsi garam berlebih itu menyebabkan apa? Keropos tulang. Iya, ya. Oke. Jadi kita harus paham dulu ya bahwa maksimal pemakaian garam itu adalah 1.500 mg atau 1 sendok teh. Nah, garamnya sendiri atau jenis garamnya sendiri juga kita mesti cerdas untuk memilih garam yang mana yang lebih sehat. Tadi Pak Nyoto sudah cerita, ada garam yang diproses sampai putih, itu jadi garam meja itu biasanya putih-putih ya. Garam rafinasi, garam meja lah ya. Tapi ada juga garam kerasak yang rupanya ini lebih sehat. Jadi garam kerasak ini selain berfungsi buat sana gitu ya, dilempar tuh Pak. Iya. Yang itu oh kan. ya buat itu ya. Katanya. Nanti saya tanya deh sama makhluk halusnya. Takut sama garam itu katanya. Bener nggak kamu takut sama garam? Tanya sama kuntilanaknya. Oke, tapi garam kerasak itu ternyata juga lebih sehat buat kita. Jangan lihat dari jeleknya ya, Betul. tapi sehatnya. Iya. Oke, kalau tadi kan 1 sendok teh tuh Pak, 1 sendok teh yang garam halus. Kalau yang garam kerasak berarti bisa lebih banyak dong ya, kan Iya. dia kan kristal-kristalan ya. Betul, Dan karena itu kenapa lebih- lebih enak Pak kalau buat masak Pak? Ya tergantung selera sih. Saya lebih senang yang warnanya jelek-jelek itu. Iya, aku lebih suka masak pakai garam kerasak memang. Makanya masakanku nggak ada aroma jinnya. Salah. Ya wes, nanti kita lanjut lagi ya Ziman Lovers ya, seru kan? Mau nanya boleh, silahkan 081511 103 103. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat akan kembali lagi nanti setelah yang berikut ini. Jadi stay terus bersama Nena Amelia dan Pak Nyoto Setianto. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Oke, sudah tahu sekarang ya. Kalau toh misalnya pilih garam yang lebih sehat. Jadi kadangkala yang baik itu, yang cantik itu belum tentu baik. Yang jelek belum tentu buruk gitu. Oh gitu ya? Katanya sih gitu ya. Iya. Tapi saya cantik dan baik. Iya, begitulah kira-kira. Habis nggak ada yang muji sih, puji aja sendiri. Oke. Masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Kita masih tunggu di 081511 103 103 dan jangan lupa bisa simak juga ya di YouTube channel kita Ziman Herbal. Garam kerasak itu lebih sehat ya. Ada lagi garam bambu itu juga. Terus ada lebih juga tuh sehat. Pak garam-garam yang Hima dan Himalaya, lain-lain itu. Nah, itu iya. gimana kalau itu kan juga diproses juga tuh. Iya, tapi gini, mungkin itu kadar sodiumnya atau natriumnya lebih rendah daripada garam meja atau yang sudah dirafinasi sampai putih itu, kan gitu. Jadi kalau udah kecanduan asin-asin gimana ya? Kan banyak orang yang sudah konsumsi makanan kalau nggak asin nggak mau makan, ada ya. Nah kalau udah punya masalah penyakit hipertensi, jantung koroner, udah masalah dengan ginjal, itu bahaya kalau konsumsi yang asin-asin, makin parah penyakitnya. Apalagi orang yang sudah obesitas, karena ternyata konsumsi garam berlebih itu juga bisa menyebabkan obesitas, ya kan? Nah, apalagi kalau sudah punya masalah dengan kognitif, daya ingatnya menurun, udah deh jangan konsumsi yang kebanyakan garam atau rasanya asin-asin. Nah, solusinya bagaimana? Konsumsi banyak sayur-sayur buah-buahan, karena sayur-sayur buah-buahan itu banyak mengandung kalium. Jadi semua cairan dalam tubuh kita kalau kita konsumsi yang banyak mengandung kalium kan digelontorkan tuh yang tadinya ditahan sama sodium. Contoh, kalau kita konsumsi atau minum kelapa hijau, itu kan bawahnya buang air kecil terus ya, karena kaliumnya tinggi. Kita konsumsi pisang atau konsumsi pepaya atau konsumsi tomat, kok bolak-balik ke belakang karena semua cairan dalam tubuh itu dibuang. Ya, oke. Jadi bagi kita yang sudah kelebihan cairan karena kecanduan rasa asin, kita konsumsi sayur buah-buahan, ya kan, seperti semangka, melon, ya kan. Itu agar tubuh kita mampu mengeluarkan cairan yang ditahan sama si garam itu atau natrium atau sodium.
Nah, jadi kalau bisa garam kita kurangi, kita ganti dengan cita rasa makanan yang dari misalnya bawang putih gitu kan, atau lada, atau jeruk nipis. Jadi nggak melulu garam untuk Tapi kan menghindari. beda rasanya Pak, nggak asin itu tadi jeruk nipis dan teman-teman. Oh Kan iya ya, kalau jeruk kecut. nipis asin, asamnya kecut. Apa ya makanan lain selain garam yang asin? Iya, jadi ya kalau bisa hindarilah kecanduan rasa asin itu kan, karena bahaya kadar natrium dalam tubuh, menahan cairan dalam tubuh itu berbahaya bagi kesehatan kan gitu. Oke. Nah, lalu ada suatu suplemen yang kalau kita konsumsi ternyata punya efek menurunkan cairan dalam tubuh sekaligus membersihkan sel-sel, membersihkan darah kita dan memperbaiki fungsi saluran darah, yaitu suplemen yang banyak mengandung nutrisi alami karena diproses dingin. Kita sebutin aja namanya ya. Karena Ziman itu adalah nutrisi makanan alami yang kandungannya dari buah-buahan, diantaranya mengkudu. Kemudian juga ada delima, juga ada kulit manggis, dan diproses dingin. Jadi kalau kita konsumsi itu membantu mengeluarkan cairan dalam tubuh yang ditahan oleh garam, sehingga juga mampu membersihkan sampah-sampah di dalam sel-sel kita dalam tubuh kita. Jadi konsumsi Ziman bagi mereka yang sudah punya masalah dengan tekanan darahnya tinggi, yang punya masalah dengan jantung koroner, baik bengkak jantung, ini sangat membantu sekali untuk memberi kesempatan tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian bagi mereka yang sudah punya masalah stroke, kita konsumsi Ziman rutin, memberi kesempatan tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kita konsumsi makanan dari sayur-sayur buah-buahan yang diproses dengan teknologi tinggi ini, jangka panjangnya kita mampu awet muda, segar bugar dengan makanan. Oke, Gitu. jadi namanya Ziman ya. Iya. Ini bentuknya adalah tetes ya Pak ya. Tetes di bawah lidah bagi mereka yang sudah kena penyakit kronis, 5 tetes sehari 5 kali. Cuma kalau ingin awet muda, segar bugar, kulit kelihatan glowing dan tetap cerah, ya konsumsi 5 tetes pagi, 5 tetes malam juga is okay. Seperti itu. It's okay ya. Iya. It's okay dong. It's okay. Ziman, it's okay. Makanya ya, kita suka kalau misalnya datang besuk ke rumah sakit gitu ya. Yup. Makanannya di sana kan nggak berasa ya Pak ya. Rasanya agak hambar-hambar Anyep ya, gitu ya, mungkin anyep memang ya. karena untuk- garamnya dikurangi, ya kan. jadi- Penyedap rasanya dikurangi. Makanya jangan happy ketika Anda makanan yang wah rasanya dahsyat, itu malah nggak sehat. Nggak ya. sehat, bisa jadi metchinnya atau vetsin, monosodium glutamat kan sodium kan garam juga, ya kan. Berlebihan, nikmat sih nikmat, tapi efek jangka panjangnya abis makan kok saya bawanya aus ya, udah minum berliter-liter nggak kelar-kelar ausnya, itu pasti kelebihan garam. Udah gitu nggak keluar-keluar airnya ya, Iya, nggak dibuang ya. betul. Oke. Jadi para mama juga ini jadi bahan pelajaran buat kita ya. Dari kecil anak-anak sudah dibiasakan dengan makanan-makanan yang nggak terlalu gurih, nggak terlalu manis. Jadi ya yang ditahan untuk penggunaan garam dan gulanya, biar mereka terbiasa. Jadi ketemu makanan yang seperti itu udah nggak kaget. Karena kalau kayak kita gini udah ketelanjuran Pak Nyoto ya kan. Kalau Iya. yang nggak enak tambahin sendiri. Betul, apalagi yang udah overdosis berat badannya, hindari gula. Gula juga dihindari, garam juga, ya. dihindari, karena kalau gula nanti diubah menjadi apa? Diubah menjadi lemak. Garam juga sama, memperberat fungsi ginjal. Kasihan kan? Jadi bagi mereka yang udah punya masalah kesehatannya, yang sudah kena penyakit kronis, jangan konsumsi gula berlebihan, jangan konsumsi garam berlebihan. Ya. Yang ya sedang-sedang saja. Itu memang yang Sedang-sedang paling- saja. Gitu. Oke, nanti kita akan lanjut kembali. Yang sudah bertanya, habis ini kita akan jawab pertanyaan Anda. Tetap stay di sini. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Nggak terasa kan, kita sudah sampai di ujung dari sesi kita hari ini. Waduh, kalau ngobrolnya seru tuh pasti rasanya cepet ya Pak Nyoto ya. Ya kayaknya ngomongin garam seru juga ya. Iya. Oh ya, Mbak Nina tahu kan kalau mobil-mobil yang ada di daerah dekat laut gitu ya. Oh, dia Kira- cepet ini berkarat ya. cepat berkarat keropos ya. kan, berkeropos karena laut mengandung garam yang tinggi, ya kan. Kalau hujan di situ juga pasti kadar hujannya juga mengandung garam. Nah, berarti kalau tubuh kita juga kelebihan garam, berarti tubuh kita juga keropos, Oh, tulang-tulang makanya. keropos, sistem
organ kropos. Makanya jangan konsumsi garam berlebih. Sebenarnya Makanya saya seperti juga nggak mau itu. pacaran sama Denny manusia ikan. Oh iya, karena dia asin ya. Kandungan garamnya tinggi, Tinggi. bikin keropos. Iya, Oke, betul. ada pertanyaan dari Ibu Yolanda nih Pak Nyoto yang masuk Yup. ke WhatsApp kita. Pak Nyoto, ini suami saya tekanan darah tinggi. Ya. Nah, itu dikasih obat terus-menerus oleh dokter Yup. yang menjaga tekanan darahnya. Memang dulu suami ini suka banget sih makanan yang asin-asin. Iya. Nah, ini gimana solusinya ya Pak Nyoto? Apakah dengan Ziman itu bisa kemudian menjaga tekanan darah? Oke, kita cerita dulu ya bahwa penyebab tekanan darah tinggi itu kan beragam. Bahkan banyak yang secara medis apa penyebab utamanya juga kurang tahu, kan seperti itu. Tapi kebanyakan ada yang bilang karena dia punya angioconverting enzimnya berlebih sehingga pembuluh darahnya cenderung mengerut gitu kan. Atau pola makan yang salah karena konsumsi makanan yang asin-asin. Nah, konsumsi makanan yang asin-asin ini masalahnya adalah kalau udah keseringan kita konsumsi makanan itu semua rasa tawar kalau nggak kelebihan. Iya, benar. Karena udah terbiasa lidahnya. Parameternya lidah kita Iya. sudah berbeda. Jadi ya. agak enak karena padahal kita udah asin, bagi dia kurang asin karena udah kecanduan sama si garam itu. Jadi hindarilah konsumsi makanan yang asin-asin, konsumsi makanan yang banyak mengandung kalium dalam buah-buahan, dan kebetulan di dalam Ziman itu banyak sekali buah-buahan yang otomatis ada juga mengandung kalium yang cukup untuk membersihkan sel-sel dalam darah kita akibat dari kecanduan tersebut. Kemudian kadar dari buah-buahan seperti dalamnya ada morinda fructus itu juga membantu untuk mencegah pengerutan pembuluh darah karena dia ada kandungan yang namanya nitrit oksida. Ya, nitrit oksida ini di dalam morinda citrifolia, dalam morinda fructus maksud saya, itu mengeluarkan gas yang disebut nitrit oksida yang melebarkan pembuluh darah. Kemudian juga memangkas angioconverting enzim yang menyebabkan pengerutan pembuluh darah. Jadi konsumsi Ziman rutin yang notabene adalah makanan, lama-lama tekanan darah kita menuju normal. Jadi kalau kita konsumsi obat, syukur-syukur obatnya dosisnya nggak nambah, syukur-syukur berkurang. Yang kita harapkan adalah dosis obat-obatan harus berkurang, bukannya bertambah. Iya, betul. Nah, nanti kan kita bahas suatu saat bahaya obat hipertensi kalau dosisnya bertambah. Nanti kita bahas deh. Kayaknya ada sih materinya, tapi perlu kita ulang karena sesuatu yang diulang itu sangat penting. Seperti itu. Terus pakai Ziman ini bisa membantu kah? Sangat membantu. Jadi konsumsi Zimannya rutin, 5 tetes pagi, siang, sore, malam rutin gitu ya. Lama-lama tensi darahnya juga akan menurun kalau kita lihat dari faktor fisik. Tapi dari faktor psikis, hindari dari kelebihan beban di pikiran, hindari stres, hindari banyak pikiran, hindari banyak masalah. Tapi kalau masalahnya udah banyak gimana? Cuekin aja. Kan hindari. Ya kan? Hindari, Hindari iya doang. dong. Hindari itu kalau orang Jawa bilangnya ngendo gitu Oh, ya. gitu. Tapi masalah datang terus ya rasa no masalahnya. Tapi kita bisa lah apa Oke. namanya? Sebetulnya lebih ke manajemen stres ya Pak ya. Karena manajemen stres. setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Cuman gak usah dipikir berat-berat Iya. banget. Bahkan ada yang bilang kalau hipertensi itu bawaannya marah. Sebenarnya yang menyebabkan marah itu penyakitnya atau orangnya kan gitu. Apa dia karena dia pemarah jadi hipertensi atau karena jadi hipertensi jadi pemarah? Ya dua-duanya sih. Jadi kalau bisa sih Ngerasain sakitnya itu loh Pak jadi bikin marah iya. ya. Kalau bisa kita harus manajemen stres. Jangan mudah emosi agar tekanan darah kita tidak tinggi. Seperti itu. Aku mau lihat Pak Nyoto. Pak Nyoto ini makanya jarang banget makan garam karena nggak pernah marah Pak Nyoto ini ya kan. Iya. Habis Iya. kalau mau marah, kalau ada duitnya bisa marah sih. Gitu Tapi sih kalau nggak ya. ada duit Berarti buat cuma apa ngomong. marah? Marahnya Pak Nyoto tangan-tangan tertentu ya Pak Nyoto. Iya. Oh, itu sih ini ya common ya semua orangnya kayak gitu kali Jadi ya. ada nih, ini cerita doang sih. Ada orang dites nih. Satu dikasih daging terus, satu dikasih tempe terus. Ya, mana yang kira-kira tensi tekanan darahnya paling tinggi? Ternyata orang yang dikasih tempe terus tekanan darahnya tinggi. Karena dia marah. Yang lain dikasih daging terus, kok saya tempe terus. Nah, ini bercanda aja sih. Gondok gitu soalnya ya. Iya, betul. Oke, sudah sampai di ujung sesi Pak Nyoto ternyata ya. Ya, Terima kasih jadi banyak sudah hadir jangan hari lupa ini. konsumsi Ziman dan hindari garam agar kita bisa awet muda dan panjang umur. Oke, Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.